Perang Uhud. Kemarahan Quraisy. Mekah masih berduka atas kekalahan di Perang Badar. Akhirnya, para pembesar Quraisy berkumpul dan memutuskan untuk menyerang Madinah. Pasukan kali ini terdiri dari 3.000 orang dengan 3.000 unta, 200 orang menaiki kuda, dan 700 orang berbaju besi, serta diikuti oleh para wanita dan budak-budak perempuan memakai perhiasan, menabuh rebana, dan bernyanyi. Para perempuan dipimpin Hindu bin Utbah, sementara seluruh pasukan dipimpin Abu Sufyan. Sementara pasukan muslim berjumlah 1.000 orang. Namun, di jalan Abdullah bin Ubay menghasut pasukan muslim sehingga 300 orang kembali ke Madinah dan pasukan yang tersisa hanya 700 orang. Pertempuran Uhud. Pasukan muslim sampai di Uhud lebih awal daripada pasukan Quraisy. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di lereng gunung. Tetaplah di tempat kalian sehingga kami tidak dapat diserang dari arahmu. Jika kalian melihat kami mengumpulkan harta rampasan, jangan ikuti kami. Dan jika kalian melihat kami dibantai, jangan bantu kami. Perintah Rasulullah pada pasukan pemanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan muslim fokus menyerang pembawa panji pasukan musyrik. Pasukan musyrik sayap kiri berusaha menyerang dari samping, namun pasukan pemanah menyerang mereka dengan panah dan batu. Pasukan musyrik sayap kiri yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal berhasil dibuat mundur oleh pasukan pemanah, sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tetap menjaga jarak di sayap kanan. Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam. Pasukan-pasukan Quraisy yang sudah terdesak mulai mundur meninggalkan harta bendanya. Pasukan muslim terus mengejar musuh. Harta benda milik pasukan Quraisy tergeletak di medan perang. Kuda yang tangguh, baju besi, unta-unta yang penuh muatan, perhiasan, hingga wanita Quraisy yang mudah untuk mereka tawan. Harta sebanyak itu membuat pasukan muslimin tergoda untuk mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang. Melihat hal itu, pasukan pemanah yang berada di lereng gunung juga tergoda untuk mengumpulkan harta. Pemimpin pasukan pemanah, Abdullah bin Jubair, berusaha mencegah pasukan. Jangan tinggalkan tempat ini sampai Rasulullah mengizinkannya. Namun, mereka mengabaikan perintah pemimpin pasukan pemanah serta perintah Rasulullah dan turun untuk berebut mengambil ghanimah. Ternyata, Khalid bin Walid melihat situasi itu. Ia melihat kesempatan untuk menyerang balik pasukan muslim dan akhirnya memerintahkan pasukan Quraisy untuk memutari bukit Uhud dan menyerang pasukan muslim dari belakang. Situasi menjadi kacau dan berantakan. Pasukan muslim diserang dari depan dan dari belakang. Mereka yang tadinya berperang untuk menyelamatkan iman, kini berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Hilangnya pasukan pemanah menjadikan strategi perang berantakan dan banyak pasukan muslim yang syahid. Salah satunya ialah paman Rasulullah, Hamzah. Seorang Quraisy bernama Wahsy yang merupakan budak Hindun diperintah untuk menyerang Hamzah karena telah membunuh keluarganya di Perang Badar. Setelah mengintai gerak-gerik Hamzah, Wahsy melempar tombak tepat mengenai tubuh Hamzah. Pada saat itu juga Hamzah syahid. Para sahabat yang tersisa berusaha melindungi Rasulullah. Walaupun begitu, beliau tetap terkena serangan. Gigi geraham Rasulullah rontok, topi besi beliau pecah dan menancap di pipinya, dan dari sudut bibirnya mengalir darah. Akhirnya
pasukan Muslim mendaki Bukit Uhud untuk melindungi Rasulullah dan terus menyerang pasukan Quraisy yang berusaha menaiki Bukit Uhud. Setelah pasukan Quraisy pergi, pasukan Muslim kembali untuk mensolatkan dan menguburkan para syuhada. Ketika melihat mayat pamannya Hamzah yang telah dianiaya dengan perut terbuka, Rasulullah merasa sangat sedih. Pasukan Muslim hari itu belajar tentang kekalahan. Rasulullah tidak marah kepada pasukan pemanah yang melanggar perintah. Kekalahan ini menunjukkan bahayanya mengutamakan urusan dunia daripada akhirat.